Nah nanti saya akan panggil satu-satu untuk tanda tangan biar Bapak sekalian kenal nanti. Oh ini namanya Pak Budianto itu ini gitu ternyata itu. Kalau belum kenal suruh ke gimana aja Pak sana lain. Baik, saya turun sebentar. Makin tua Pak terasa ya. Mendingan jangan ya merasa muda terus. Baik, untuk pertama Pak Budianto Pak. Didampingi Presiden. Sini. Pak Andre, masuk turun semuanya Pak. Pak Andre sini Pak, Pak Andre. Tanda tangan. Baik, saya tanda tangan duluan ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Asistara akan menjadi organisasi melindungi anggota dan mensejahterakan anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak. Sering Pak, tanda tangan Pak. Bawah ya, bawah tanda tangan. Kelihatan semua ya? Kelihatan semua ini ya? Siap Pak. Bapak Diansa Pak. Ya, siap. Selanjutnya Pak Presiden. Jadi saya sambil jelaskan ya, karena ini kita live Facebook. Oke. Jadi silakan Om Ari. Jadi pada kesempatan hari ini, tepatnya hari apa Pak? Senin ya. Saya ingat tanggalnya aja. Hari ini Alhamdulillah Senin tanggal 10 Agustus 2020. Ini tentunya akan menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua yang ada di ruangan ini, tepatnya di Quest Hotel yang berlokasi di daerah Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kita menandatangani salah satu organisasi yang semangatnya adalah memproteksi, melindungi, dan insya Allah akan menjadi wadah kesejahteraan bagi kita semua sebagai anggotanya, yaitu Asosiasi Pengemudi Angkutan Berbasis Aplikasi Nusantara, yang ini murni produk anak bangsa sebagai sebuah konsensus permasalahan yang kemudian kita yang energinya kemudian dibalikan menjadi sebuah kekuatan, di mana kita yakin betul bahwa kebersamaan kita para pengemudi yang sudah malang melintang dengan segala pengalaman, informasi, jaringan, dan juga harapan-harapan yang sangat kuat, saya yakin ini akan menjadi energi positif bagi Asistara dan juga Solantara sekali lagi sebagai produk anak bangsa, di mana kita yakin walaupun kita mungkin melihat ada Grab, ada Go-Kart, ada yang lainnya yang basisnya kekuatan internasional, kita yakin bahwa Indonesia pun punya kekuatan yang juga levelnya internasional. Jadi kita jangan underestimate, jangan merasa kita ini lokal, tidak. Kita kalau bicara IT-nya, saya yakin Grab juga IT-nya orang ITB, kita juga orang ITB IT-nya, gitu. Kalau yang gabung di sini, mohon maaf, driver-drivernya ini pasti driver yang number one semua. Saya yakin betul, gitu kan. Jadi kita yakin kebersamaan kita di Solantara, Asistara, ini orang-orang hebat dan orang-orang yang punya keinginan hebat untuk mensejahterakan dirinya dan juga memikirkan kesejahteraan yang lain. Nah, ini yang harus kita luruskan, Pak, gitu. Dan sesuai pengingat tadi Om Ari, nanti kita koordinasi secara organisasi untuk untuk mengkaji hal-hal strategis ke belakang dan membuat portofolio ke depan, Pak. Gitu. Saya
saya tidak berharap, walaupun nanti tentunya mekanisme organisasi kesepakatan ya, nanti Asistara ini bagaimana? Mungkin Om Ari sambil menjelaskan. Oke, saya bisa lanjutkan lagi bahwa betul apa kata Pak Budi, anggota Dewan. Yang saya yakini bahwa adanya kita ini berawal dari masalah kita dikenal melawan, tapi setelah mengikuti arahan-arahan tadi bahwa kita harus menyusun strategi, yang strategi ke depan kita akan menuai sesuatu yang baik. Jadi ada hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, ada hal-hal yang harus kita rubah. Image kita bukan pemberontak lagi, tetapi berawal dari kita melawan, itu memang menghasilkan sesuatu. Ini Asistara, tapi ketika ini tercapai, saya sangat yakin perubahan ini akan terjadi. Atas arahan pembina Ketua Umum kita akan konsolidasikan bersama supaya misi kita untuk mensejahterakan kita dan banyak orang akan menjadi tujuan utama kita. Yang bisa dilanjutkan oleh Bang Robi. Robi dulu, Pak Andre dulu. Sekjen dulu, sekjen. Sekjen. Ini panggungnya Asistara. Oh, Ya, sama-sama kita bersyukur dengan terjadinya penandatanganan akta notaris ini atas dukungan semua pihak. Mudah-mudahan kita tetap optimis maju ke depan, tidak melihat lagi spion yang di belakang. Spion yang di belakang hanyalah masa lalu yang harus kita ingat, tidak perlu kita kenang terlalu dalam. Maju terus teman-teman. Organisasi ini milik kita, kita yang mengembangkan, kita yang memajukan, dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Kita mendirikan Asistara dan Solantara itu menjadi bagian instrumen yang ingin melayani anak bangsa. Bukan menjadi kompetitor yang negatif ya, tapi kita menjadi menjadi partner lah. Partner perusahaan-perusahaan yang sejenis dan juga mitra-mitra bagi masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita menghadirkan sesuatu atas pengalaman kita tentunya Pak ya. Gitu, pengalaman kita sebagai driver, pengalaman kita juga sebagai bagian dari mitranya perusahaan besar. Tentunya evaluasi korektif apa yang memang harus kita lakukan, modifikasi perbaikan Pak. Gitu, jangan sampai saya katakan ketika kita menjadi objek nih, kita merasa sesuatu yang merasa terzolimi Pak. Begitu kita di Asistara, begitu di Solantara, jadi pelaku. Wah itu, jangan sampai seperti itu, ini yang harus jadi catatan. Dan ini bukan formalitas Pak. Ini resmi berbadan hukum yang kekuatannya secara hukum ini kekuatannya. Jadi ini bukan proses main-main, ini proses yang sangat luar biasa. Oh, sedikit dengan organa gitu. Ya, silakan Pak Andre. Ya, terima jelaskan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami anggota Asistara berterima kasih karena dengan penandatanganan akta pendirian saat ini Asistara resmi berdiri dan diakui oleh NKRI bahwa kita ini bukan komunitas atau bukan seperti yang disebutkan selama ini adalah gangster. Kita adalah asosiasi yang bermartabat. Ya, Jadi kita akan membangun Asistara ini menjadi lebih besar lagi dengan dukungan dan bantuan dari rekan-rekan semua sesama anggota asosiasi. Dan ini adalah tempat untuk kita menuangkan segala apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita selama ini, Ya, bahwa Asistara ini akan setingkat atau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Organda. Ya. Karena Organda itu dari sisi pengusaha, kita dari sisi pengemudinya. Jadi semoga ini akan menjadi momentum awal untuk kita mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan
mudah-mudahan tumbuh berkembang dengan keanggotaan yang cepat. Ya. Ya, Pak. Target kita seluruh Indonesia. Iya. Dari Tanah Abang sampai Rawabangkil. Dari Sabang sampai Merauke. Silakan tambah penjelasan, Pak. Jadi semua perjuangan yang berdarah-darah ini membuahkan hasil, Anggian, Mbak Anggian. membuahkan hasil yang walaupun belum terlihat sekali dan dirasakan sekali, tapi paling tidak untuk kita melangkah maju itu kendaraannya sudah ada ya. Yang selama ini diimpikan oleh teman-teman, yang selama ini menjadi kekhawatiran kita semua, hari ini apalagi yang mau disangsikan? Kalau saya boleh katakan seperti itu, apalagi yang mau disangsikan? Dengan resminya Asistara ditandatangani aktanya hari ini, semoga 10 Agustus 2020 semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Silakan Pak Robi. Pak Fatah belum datang ya? Dan mungkin asosiasi ataupun perusahaan yang berbasis aplikasi walaupun memang ada, tapi kategorinya belum banyak gitu. Jadi mungkin dari sisi probability market, peluang market kita kan masih sangat luas. Apalagi kita juga pernah dengar ada perusahaan apa ya, Maxim ya? Iya, Maxim. Yang Rusia misalnya, yang basisnya dari luar justru kan. Nah, inilah nanti barangkali pemikiran-pemikiran kawan-kawan itu ya bagaimana melakukan strategi-strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi Solantara dan Asistara. Saya sendiri merasa bahwa perusahaan ini tidak merasa perusahaan saya, Pak. Saya merasa ini perusahaan bareng-bareng. Karena perlu saya sampaikan, basic saya sebenarnya pengusaha limbah. Saya di sini pengusaha limbah industri. Jadi pabrik-pabrik yang seperti itu. Jadi ini sendiri sesuatu yang baru bagi saya. Cuman konsepsi mengabdinya ini tetap sama lah, untuk memberikan kontribusi kepada Ibu Pertiwi kan. Dan saya pun bersama beliau, bersama ini ada Sekjen, kami pun punya organisasi tingkat nasional, membina mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, Pak. Kami sudah ada 20 provinsi, lebih dari 160 kampus, dan saya sebagai pengusaha dan mantan aktivis, itu mendrive mahasiswa agar berubah pola pikirnya. Yang biasanya orang kuliah capek-capek, lama-lama, mahal-mahal itu menjadi pekerja. Kami sedang mendrive agar mahasiswa Indonesia itu menjadi pengusaha sebelum sarjana, dan memastikan sarjana-sarjana itu menjadi pengusaha di Indonesia. Itu yang sedang. Nah, kalau kita yang sudah tua ini, ya jangan kelamaan. Gitu. Biar menjadi pengusaha sebelum tua. Gitu lah. Ya ada kata terlambat, Pak. Gitu. Jadi, mungkin nanti hal lain juga kita bisa diskusikan, pengayaan yang lain kan. Kan nggak mungkin selamanya Bapak ini di depan. Harus kita rubah, Pak. Ya. Nanti ada generasi selanjutnya yang melanjutkan kita. Saya pikir itu. Silakan. Siap. Cukup. Baik, terima kasih. Kita mau foto bersama nggak? Ayo foto bersama dulu. Foto bersama. Foto tumpeng ya, lampu pada bersama. Tumpang dipindahin. Tumpeng pindahin. Terus Ganti aja. Pak Budi. Saya sini nggak Pak? Di sini aja. Di sini. Nah, nanti sebagian di atas. Oh, gitu. Sudah foto. Oh, ini geser berarti. Ke sana bareng. Oh, gitu. Izin. Pak, katanya deklarasi dulu, Pak. Sesuai SOP, Pak. Pak, makasih banyak, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak, kembali lagi. Siap, Pak. Dulu masalah dari Pak untuk sengaja. No. Bisa kita duet. Siap. Benar. Sekarang tugas di mana beliau? Oh, masih Mabes ya. Ayo. Dalam apa?
sambutan. Untuk selanjutnya, sambutan sambutan untuk Presiden Asisten Silahkan. Ada di sini sama Pak. Sini aja. Sorry, bukan tipe saya kalau duduk nih, Pak. Biasa demo soalnya. Silakan. Lanjut. Siap. Pegang semua. Sorry Om. Ajarin dulu, Pak. Kira-kira. Supaya tidak jauh. Sorry. Kamera ditutup dulu ya. Ini udah tes? Oke. Biasa saya posisi dulu, kamera baru mulai. Saya minta tenang ya, Abah, relax aja. Karena ini bukan demo. Saya menyampaikan beberapa hal dan sorry Pak Budi. Saya cetak saya disuruh pidato kurang lebih 15 sampai 45 menit. Saya coba buat, tapi memang bukan tipe saya. Kalau saya cetak, saya buat, saya buyar. Jadi saya tinggalin di situ. Oke. Salam sejahtera buat kita sekalian dan saya percaya bahwa keberadaan kita di sini semua karena rancangan dari Yang Maha Kuasa. Katakan amin. Jadi saya masih memiliki semangat yang sama dan tidak pernah berubah. Hanya mungkin yang nanti akan berubah seperti kata ketua pembina kita tadi, bahwa kalau image kita yang lalu adalah kita garang, kita pemberontak dan lain-lain, tapi sesuatu yang mereka beritahu bahwa itu tidak baik, itu melawan dan lain-lain, sudah kita kelola dan menghasilkan sesuatu yang saya namakan, bukan saya namakan ya, kita namakan apa ini, sama-sama katakan Asistara. Dan Asistara ini pada hari ini 10 Agustus sudah berdiri dengan sah ya Pak, resmi dan sah secara umum. Jadi saya memiliki keyakinan yang lebih lagi, tetapi bukan untuk lebih memberontak yang mereka kenal itu, tetapi seperti kata ketua pembina kita, bahwa kita akan berubah image kita, bahwa kita akan mulai dari nol. Kita akan membentuk sesuatu Asistara yang benar-benar bermartabat. Amin. Kita akan benar-benar melakukan banyak hal buat Nusantara ini, supaya kita merasakan benar-benar kita sejahtera dan banyak orang sejahtera. Karena saya tahu bahwa terbentuknya Asistara ini berawal dari kata apa? Garda. Dan Garda itu mendidih Pak Guru. Garda itu sudah pernah ada satu kelompok ilangin Garda. Dan apa kata teman-teman? Lawan. Karena rasanya sebut kata Garda itu benar-benar mendidih. Gak boleh. Karena kami lahirnya dari Garda. Dan Garda itu adalah garis depan. Itu bukan asosiasi Garda itu. Kelompok yang terbentuk, kumpulan yang terbentuk berawal dari yang kita rasakan. Kita dizolimi, kita dibodohi, kita sakit. Kemudian kita membentuk satu kelompok. Ayo, kita ada di garis depan. Bangsa Indonesia dulu dijajah sekian ratus tahun oleh banyak orang merasa nyaman, betul tidak? Tapi ketika beberapa orang merasa bahwa kita ditindas, tapi kita tidak banyak orang, nah inilah terjadi Garda. Ribuan orang kemarin itu masih merasa nggak apa-apa, nyaman. Kenapa? Kalau kita bertindak, kita melawan, nanti kita disuspend, mobil kita ditarik. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini, seperti kata Pak Budi tadi, Pak, orang-orang pilihan, orang-orang berani, orang-orang cerdas, bukan main otot, tetapi main otak. Dan terjadilah Asistara hari ini, yang saya sangat percaya bahwa ke depan kalian-kalian yang ada di sini bukan sebagai driver lagi, tapi yang saya ingin ke depan, Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi pemimpin-pemimpin di pelosok-pelosok Nusantara.
Karena target saya 4 tahun ke depan 50.000 driver wajib jadi anggota Asistara. Boleh tepuk tangan yang yakin? 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 Merdeka! Ini yang saya yakini. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita sudah lewati sampai saat ini, benar-benar yang ada di sini adalah penyaringan. Pimpinan yang bukan sekedar saya tunjuk atau Pak Andre tunjuk, tetapi lewat penyeleksian kita melihat orang-orang ini benar-benar punya hati, benar-benar berkorban, mau habis-habisan, sekalipun mungkin di rumah tidak makan, tapi mereka berusaha kerja buat banyak orang karena ada hal yang dituju. Yang dituju itu sudah tercapai. Pertama, kita sudah punya Asistara. Amin. Tepuk tangan lagi. Dan Asistara ini sekali lagi bukan akan kita gunakan sebagai senjata yang paling ampuh untuk menyerang, tetapi Asistara ini akan kita buat rumah perlindungan kita. Amin. Asistara saya mau adalah Asistara yang bermartabat, yang akan kita gunakan apabila ribuan driver mengalami rasa sakit yang seperti kita rasakan. Anggota driver bukan akan berkeliaran datang ke sana, datang ke sini, datang ke asosiasi sana, datang ke Senayan, demo sana, demo sini. Capek nggak Pak? Capek nggak? Habis tenaga, hasilnya apa? Tapi pilihan kita Asistara yang sampai saat ini kita sadar bahwa untuk tidak mengeluarkan energi yang banyak, kita tidak harus pakai otot, tapi otak-otak yang cerdas dan punya hati. Amin. Dan ini sudah terjadi dan melahirkan Asistara. Bapak Ibu sekalian, saya mau yakinkan kalian lagi, untuk ke depan Asistara akan ada ribuan orang akan datang kepada kita. Sudah mulai ditelepon, betul? Pak, boleh kami gabung Pak? Syaratnya apa Pak? Siap. Setiap hari seperti itu yang kita dengar. Betul. Tetapi kita bilang tunggu Asistara resmi, dan ribuan orang akan kita wadahi supaya mereka tidak habis energi untuk demo sana demo sini, karena kita akan dilindungi oleh LBH dan kita sudah terdaftar. Betul? Apa yang kita takuti? Kita tidak harus demo, kita tidak harus dengan kekerasan, tetapi benar-benar negara hukum. Kita ada di negara hukum, tidak layak untuk dijolimi lagi. Amin. Kita tidak layak kita tidak harus untuk melawan dengan kekuatan demo. Tetapi di belakang kita apa? Sudah ada LBH. Kita sudah punya rumah, kita tidak pinjam, kita punya sendiri. Dan kita wajib berbangga kalau sampai hari ini kita ada di tempat yang megah, kita ada bersama dengan anggota dewan dan lain-lain. Kita bukan dibilang lagi sopir-sopir yang mereka katakan, itu kita lewati saja. Kita bukan lagi yang mereka bilang, asosiasi apa, presiden apa, najis, itu semua kita udah dengar, betul? Apa yang menjadi kenyataan sekarang? Asistara ada tidak? Presiden ada tidak? Bukan. Oke. Sebenarnya Pak Budi, dari dulu saya bilang jangan panggil saya presiden, saya tidak nyaman. Tetapi karena ini dibumingkan terus akhirnya keputusan jadi nyaman juga. Kalau nggak presiden saya marah. Tanggung, udah hajar saja lah. Mau presiden terserah. Betul. Selama ini belum diprotes oleh Pak Jokowi. Waktu saya ketemu Jokowi belum presiden memang. Jadi jujur saya menjadi nyaman dengan panggilan itu, tapi bukan menjadi sombong atau kebanggaan lain. Saya saja, karena ini panggilan yang kalian bentuk dan merubah saya, bahwa saya adalah memang pemimpin. Yang dalam keinginan saya kita ribuan orang ke depan di Medan sudah menunggu. Mau diutus di Medan? Siap. Mau ke Medan? Siap. Kita akan ke Surabaya, kita akan ke Makassar, kita akan ke Manado. Siapa yang akan mewadahi mereka? Kita dan kalian akan menjadi orang-orang yang akan kami utus. Siap diutus? Siap diutus? Jadi jangan berpikirlah saya di belakang setir terus, saya nyetir saja terus.
Kata Pak Budi, kita jadi pengusaha ke depan. Mau? Mau. Semua mau ya. Jadi menjadi keinginan kita bahwa kesejahteraan keluarga kita dan kesejahteraan banyak orang itu yang saya mau. Karena yang ada di hati kalian, Bapak Ibu sekalian, saya rasakan. Karena berawal dari perjuangan ini saya merasa saya tidak masalah dengan keluarga saya, tetapi saya melihat ribuan orang sedang dijolimi, tersiksa, butuh pendampingan, butuh kebersamaan kita, dan itulah kita. Karena itu saya cuma tahu bahwa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah orang-orang pilihan yang punya hati. Tidak pernah memikirkan saya mau dibayar berapa dan saya akan dapat apa. Tapi ketika Asistara ini berdiri, saya tahu hati kalian. Saya mau ribuan orang ada di Asistara, betul? Saya mau ribuan orang Sabang sampai Merauke, se-Nusantara akan diwadahi oleh Asistara. Dan ini yang saya inginkan. Dan kita tidak salah, kita punya pimpinan, kita punya ketua dewan yang nanti akan mengarahkan kita, karena kita masih belajar. Tapi saya tidak melihat orang-orang di sini baru belajar. Rata-rata di sini sudah punya pengalaman, karena itu kalian dipilih dan ada di sini. Amin. Karena itu saya yakin bahwa target 50.000 driver roda 4 dan 2 wajib dilindungi oleh Asistara. Setuju? Setuju dikirim? Siap. Dan saya percaya, saya sangat yakin bahwa Asistara sudah lahir. Dan saya bisa cerita 15 menit ya, 10 menit bisa. Bahwa Asistara ini jadi bukan sorry, kita mau jadi Asistara, Pak. Kita mau jadi asosiasi saja, kita capek. Saya cerita ya, begini saudara. Ketika kami rapat dan kami berunding tim khusus, ada ide, Pak, rasanya kita butuh wadah yang sudah jadi. Karena waktu itu punya duit tidak? Untuk menjadikan satu wadah seperti ini butuh duit, butuh dana. Dan kita sedang tersiksa waktu itu. Akhirnya disepakatilah waktu itu ada yang sudah jadi kami buat, termasuk Andre yang buat, namanya Kawanua. Oke, kita sepakati. Setelah berjalannya waktu, kami mengalami kendala. Andre, kendalanya apa waktu itu? Kedua? Betul. Jadi ada benturan bahwa orang yang sudah tercatat di situ adalah orang yang berbeda dengan kita, yang melawan kita waktu itu. Jadi kita rapat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya dana. Melakukan wadah Kawanua itu mengalami kesulitan. Berarti kita buat terobosan baru. Kami mentok. Dan ada Pak Li. Telepon siapa waktu itu Pak Li? Pegang-pegang mic-nya. Ya, saya nelfon teman saya ini yang sebelah. Tepuk tangan dong. Pak Li, nelpon apa waktu itu? Bocorin dikit. Ya, saya minta bantuan aja, minta di-support gitu. Disupport tidak Pak? Support. Tepuk tangan dong. Dalam waktu yang sangat cepat, respons positif itu diterima. Buat anggaran dasar, saya tunggu 24 jam wajib jadi. Apa yang terjadi Pak Rudi? Tidur. Dikerjain satu malam selesai. Betapa semangat rekan-rekan yang ada di sini. Sangat luar biasa, tepuk tangan. Dan berjalannya waktu, saya diancam, saya dicaci, dimaki, dan banyak kali saya mau menyerah Pak Budi. Teror sana sini itu terjadi. Tapi saya cuma merasa saya harus maju. Karena di belakang saya ada banyak orang yang berharap ini wajib jadi. Saya mau sampaikan ada satu orang yang sangat ada di belakang support saya. Saya panggil dia ada di sini kali ini untuk saya tutup. Saya mau dia menyampaikan sesuatu buat saya dan teman-teman supaya target kita ke depan tercapai. Bisa tepuk tangan buat istri saya? Saya ingin dia menyampaikan 2-3 kata. Ini tidak saya rancang, tetapi buat saya dan buat, karena ini bukan sudah selesai Pak Budi, ini baru mulai. Dan ke depan tugas kita sangat berat dan jujur. Di belakang saya adalah istri saya yang sudah berapa kali saya menyerah. Saya tidak kuat, saya tidak bisa.
tapi ada dia di belakang saya. Bisa sampaikan beberapa kata? Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih Pak Budi, Bapak-bapak semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya nggak pintar ngomong, nggak pintar seperti Pak Ari ya. Oh iya, sorry. Saya nggak terlalu pintar untuk bicara, makanya saya ini apa gitu loh, gitu ya. Tapi terima kasih untuk waktunya. Saya nggak bicara apa-apa, cuma ada sedikit pesan yang saya mau beri ke semua teman-teman, khususnya untuk Pak Ari, suami saya. Ada satu kaos yang saya beri buat dia, terus saya lihat, saya pikir ini bagus banget ini untuk dipakai, untuk dijadiin motivasi untuk Pak Ari pribadi, juga untuk teman-teman semua. Kira-kira kaosnya seperti ini, mungkin Pak Ari bisa pakai. Mike. Oh ya, maaf. Nanti jelasin Pak Ari, apa isinya Pak Ari? Iya, ada sesuatu pasti. Oh iya. Jangan ganti baju di sini. Langsung pakai. Nah, sip, kacamata muka. Jelasin Pak Ari. Pak Budi dulu. Pak Budi bisa dibantu. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Silakan Pak Ari. Pak Ari, jelasin Pak Ari. Nah, Ibu yang jelasin. Ibu. Pakai Di sini tertulis don't stop when you're tired, stop when you're done. Artinya jangan kita berhenti di saat kita merasa capek, merasa lelah, tapi berhentilah di saat kita sudah selesai dengan tugas kita, dengan tujuan kita. Itu aja pesan saya yang mungkin jadi motivasi untuk semua teman-teman yang ada. Terima kasih untuk waktunya. Tadi kamu semangat apa? Dengan setan dia bilang mau menyampaikan sesuatu, tapi kamu berpaham. Oke. Yang pasti bahwa kalau selama ini saya lelah, jujur saya manusia, saya lelah. Berapa kali saya mundur, saya nggak kuat, Pak. Tapi dialah orang yang selalu maju. Jangan pikirin di rumah, saya yang pikirin. Kamu di penjara pun saya tanggung jawab di rumah. Itulah istri saya. Itu yang saya rasakan. Hingga kalau mungkin Bapak Ibu sekalian merasa saya bisa nggak seperti Pak Ari, pasti kalian tidak bisa. Tetapi saya pun tidak bisa. Tapi karena ada dia ada di belakang saya. Maju. Jadi saya percaya berapa tahun ke depan pandai? 4 tahun ke depan. Saya sangat yakin saya dan Bapak Ibu sekalian akan mencapai target yang kita mau, kasih setara penuh dengan driver yang tidak terselubung, tapi mengalami kesejahteraan. Di mana ada aplikasi berada. Kita ke depan sudah bekerja sama dengan Solantara. Punya aplikasi tidak? Percaya punya aplikasi hebat? Percaya punya aplikasi hebat? Besok naik Play Store, betul? Jadi percayalah bahwa kita bukan abal-abal, bukan merancang sesuatu yang nol. Apa sih ke depan? Tapi kami melihat ke depan. Bapak-bapak yang ada di sini, saya percaya bukan akan menjadi driver lagi ke depan, tapi kita bekerja sama ke depan, mewadai ribuan orang yang nanti saya yakin kesejahteraan saya, keluarga dan Bapak Ibu dan ribuan orang akan kita nikmati bersama. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih Bapak Presiden kita, asisten untuk selanjutnya deklarasi asisten oleh semua anggota. Semua rekan-rekan Diansa, mohon bantu Pak, biar suaranya kiri kanan. Harus di sebelah kiri. Saya membacakan, teman-teman mengikuti ya.
Nusantara. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan kepedulian kami terhadap pertumbuhan dunia transportasi secara umum yang berbasis aplikasi secara khusus, dan kami akan proaktif dan berkontribusi demi keberlangsungan profesi ini dan pembangunan bangsa dan negara. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan akan selalu menjaga marwah dan kehormatan Asistara dan membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama anggota. Terima kasih. Agenda pemotongan tumpeng ya. Ya, karena jam 11 selesai meeting di bawah. Setelah deklarasi Asistara, selanjutnya pemotongan tumpeng. Presiden menyerahkan potongan tumpeng kepada Bapak Budianto SPY selaku Dewan Pembina. Pakai roda itu, pakai roda. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang Pak sambil dokumentasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Fatihi lima ukhrijah ya fitin walimas nazil haqqi bil haqqi wal haqq ila rizqika mustaqim. Bismillah, biar kita dokumentasi. Oke, saatnya acara pemotongan kue pengantin. Tumpeng ya, yang saya sebagai ketua umum akan melakukan. Jangan ketua umum Pak, presiden aja sudah. Jangan lagi ketua umum. Oke, saya sebagai presiden Asosiasi Asistara melakukan pemotongan tumpeng dan akan saya serahkan kepada ketua umum Pak Gus dan ketua pembina. Dan ini terjadi pada tanggal 10 Agustus 2020 dan lahirnya atau apa ini? Resminya Asistara. Resminya Asistara. Sekalian ulang tahun Pak Budi. Berapa Pak? 43. Saya loh. Masih muda loh. Masih muda sekali Pak Budi. Oke. Dibanding Pak Ari masih muda. Pak Budi tambah lagi? Cukup. Oke, saya lakukan. Terima kasih. Ya. Semua ya? Ya. Syarat. Nanti yang makan lagi Pak Ari lagi. Bagi dua Pak. Cekernya Pak, ceker aja Pak. Ceker aja. Udah.
Dan Ini, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Pak, baru beda. Ya, udah sudah. Penyerahan tumpeng bukan sebatas simbolisasi, tetapi satu indikasi dan semangat kita bahwa kita bisa seperti ini karena semangatnya adalah kebersamaan untuk Indonesia. Amin. Gitu. Sekali lagi, kita bersatu bukan karena kita berbeda, tapi kita bersatu karena kita berpikir bahwa kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Asistara akan menjadi organisasi yang bermartabat. Terima kasih. Mari. Sudah ya. silakan balikan lagi. Siap. Pak Budi mau acara Soalnya saya meeting dulu terbalik lagi. Dengan Wuling hadir, Pak. Ya, nanti dengan Wuling saya hadir. Oh iya siap. Pak Budi mau acara. Saya meeting urusan bisnis juga tuh. Awas. Izin ya. Pak Budi mau langsung. Saya langsung dulu, Pak. Mungkin nggak sampai 1 jam, Pak. Oke. Balik lagi. Jadi teman-teman untuk sementara Pak Budi permisi. Ada Kita lanjut dengan atas. dan kita lanjut. Oh, iya.